Kita kembali lanjutkan perbincangan. Mbak Titi, faktor pembuktian, kemudian juga angka ini yang menjadi titik tolak dari hakim dalam memutuskan sengketa Pilpres di MK. Ini menjadi salah satu hal yang disebut-sebut bahwa gugatan masuk ke MK ini sama-sama akan seperti nasibnya pada pemilu-pemilu sebelumnya. Mbak Titi punya pandangan mengenai hal ini? Ya, memang tidak mudah ya untuk Pilpres. Pertama soal waktu penanganan yang sangat pendek. 14 hari kerja sementara cakupan wilayah pemilihan itu seluruh Indonesia ditambah luar negeri. Dengan jumlah suara yang juga tidak sedikit. Walaupun pada konteks ini mungkin targetnya adalah bagaimana konfigurasi itu bisa berdampak pada putaran kedua, begitu adanya putaran kedua. Nah, yang memang agak membedakan di dalam PHPU kali ini, penekanan kalau saya baca sekilas permohonan ya, penekanan soal kontroversi hukum yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, lalu juga ada permasalahan tindak lanjut oleh KPU yang dianggap sebagai bagian dari pelanggaran di dalam tata kelola administrasi pencalonan. Kemudian politisasi bansos yang dikonstruksi begitu luar biasa berdampak pada pembalikan suara pemilih. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana dalam proses pembuktian itu bisa dikuantifikasi dalam angka-angka atau dikonversi berdampak pada perolehan suara dari pasangan calon begitu ya. Kalau permintaan diskualifikasi itu kan sebenarnya permintaan bisa dikatakan yang ambisiusnya lah ya gitu ya, ultimumnya begitu. Nah, tetapi apakah Mahkamah Konstitusi mau menangani sesuatu di mana dia menjadi bagian dari permasalahan itu terkait dengan pencalonan, karena hulunya kan juga yang menyebabkan pencalonan itu Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang akan menarik di dalam persidangan ini. Jadi persidangan ini kita akan melihat bagaimana konstruksi logika hukum yang akan dibangun oleh pasangan calon sebagai pemohon, dan juga bagaimana mereka membuktikannya. Misalnya nomor 3 itu punya ada 9 ahli, siapa ahli yang akan dihadirkan, bagaimana rekonstruksi hukum akan ditampilkan oleh para ahli, dialektika seperti apa. Bagi saya sebagai pegiat pemilu dan pembelajar hukum, itu merupakan hal yang sangat menarik gitu. Tetapi yang menariknya lagi bagaimana para pemohon ini menarik benang merah antara dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif itu secara signifikan berdampak pada perolehan kursi atau kemudian perolehan suara untuk masuk ke putaran kedua. Nah, ini yang sebenarnya kita nantikan ya. Ini yang ditunggu dari persidangan yang 14 hari kerja itu, siapa ahlinya, bagaimana mereka menghubungkan benang merah antar bukti dengan petitum atau permohonannya, dan bagaimana pihak terkait dan KPU merespon itu. Mayoritas dari permohonan pasangan calon itu memang tidak berkait dengan penghitungan suara, Mbak Putri. Dia lebih banyak menyoroti kecurangan atau dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pihak terkait gitu. Jadi yang menarik ini adalah bagaimana pihak terkait merespon ini dan bagaimana pihak terkait kemudian membantah dalil-dalil hukum yang diajukan oleh para pemohon tersebut. Baik, setidaknya mungkin kita juga bisa dengarkan dari Bang Frits juga bagaimana pihak terkait berupaya untuk bisa menanggapi dugaan TSM yang diajukan oleh pihak 0103, Bang Frits. Iya, pertama-tama tentu saja kita ingin agar setiap persoalan hukum yang ada dalam proses pemilu itu kan diselesaikan melalui jalur-jalur yang ada. Dan jalur melalui jalur persidangan merupakan jalur yang terhormat yang kita inginkan dalam proses pemilu kita. Dan tadi kalau disampaikan oleh Mbak Titi bahwa kita melihat bahwa ada dugaan-dugaan pelanggaran, mari kita menghormati prosedur yang sudah diatur di dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Pemilu, yang mana merupakan kewenangan Bawaslu, yang mana kewenangan DKPP, yang mana merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Tentu saja kami sebagai pihak terkait tentu saja akan menjawab setiap dugaan-dugaan yang disampaikan oleh paslon 1 ataupun paslon 3 di dalam permohonannya. Meskipun tentu saja kita akan kembali kepada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan juga kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil suara. Dan kalau kita membaca permohonan 1 dan juga permohonan 3,
sepertinya paslon 1 dan paslon 3 tidak fokus terhadap dengan bagaimana terkait dengan suara. Apakah mungkin karena memang tidak mampu untuk membuktikan jumlah suara yang hilang, atau lebih fokus terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang diduga adalah merupakan pelanggaran TSM. Meski juga hal yang kedua, Mbak Putri, perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang Pemilu juga mengatur soal pelanggaran TSM. Kalau kita mengacu pelanggaran TSM itu disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita mengacu kepada Perbawaslu 8 tahun 2022, waktunya adalah hari pemungutan suara. Sepertinya paslon 1 dan paslon 3 tidak memakai kesempatan itu untuk melaporkan TSM di Bawaslu, tetapi menyampaikan setiap temuan yang diduga ada pelanggaran TSM itu kepada Mahkamah Konstitusi. Tentu saja kami juga akan menyampaikan, Mbak Putri, di mana dalam berbagai daerah ada juga dugaan-dugaan pelanggaran yang kami temukan yang terkait dengan pelanggaran ketidaknetralitas penyelenggara pemilu misalnya, yang menguntungkan paslon 1 dan paslon 3. Tentu saja itu juga akan kami sampaikan. Jadi kalau kita melihat konstruksi yang ada, tentu saja ada faktor kuantitatif daripada sengketa suara yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi tidak menjadi fokus daripada permohonan paslon 1 dan paslon 3, tetapi paslon 1 dan paslon 3 lebih fokus kepada hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan sengketa hasil suara. Baik, ini soal kewenangan nanti juga akan diperjelas oleh Bang Margarito Kamis, karena tadi sudah dikatakan oleh Bang Frits, sepertinya pasangan 0103 ini bukan fokusnya pada suara, jumlah suaranya, tapi pada pelanggaran yang TSM. Apakah memang kewenangan dari MK? Tadi sudah dijelaskan, tapi nanti kita akan dengarkan pandangan dari Bang Margarito setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.